Nebusi aku Tuhan, Kau si petenang tandingku, tendi sindu be tertaban, tegunduku ada pandu, malam kelatiku Bapa, ban kelengatendu, ku puji gelarndu Bapa, mulia gelarndu. Tegundulah aku Tuhan, tibas pusuku kamringan, petetap nu aku Tuhan, lah dosa talum mekubah. Kau ngalokan aku Tuhan, Kau si pekena ukurku, ukur si nimba Kang Tuhan, ala kendu ibas tandu, malam kelatiku Bapa, ban kelengatendu, ku puji gelarndu Bapa, mulia gelarndu. Tegundulah aku Tuhan, tibas pusuku kamringan, petetap nu aku Tuhan, lah dosa talum mekubah. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan bagi kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan kehidupan, juga hikmat bagi kami. Biarlah Tuhan menguasai kami dengan Roh Kudus di dalam kami mendengar dan menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita diambil dari Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, realita kehidupan kita adalah realita yang selalu dipenuhi dengan berbagai hal. Baik itu seperti yang kita harapkan atau juga hal-hal yang tidak kita harapkan. Berbagai situasi silih berganti dalam kehidupan kita. Terkadang kita ada dalam ancaman, tekanan, penderitaan. Bahkan ada dalam duka cita oleh karena kematian orang-orang yang kita kasihi. Atau mungkin saja banyak hal yang kita harapkan yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Namun, di dalam semua hal itu, bagaimana kita tetap boleh hidup sebagai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Kristus? Pembacaan kita pagi hari ini adalah sebuah jawaban Yesus terhadap kondisi yang dialami oleh Marta dan Maria ketika kematian saudaranya Lazarus, yang tentu saja mendatangkan duka cita bagi mereka. Lazarus ini adalah sahabat Yesus. Mereka memiliki hubungan yang cukup dekat. Tetapi ketika Yesus mendapat kabar Lazarus sakit, Yesus tidak cepat-cepat untuk datang menemui Lazarus. Tetapi setelah 4 hari mati, barulah Yesus datang menemui Marta dan Maria. Sehingga dalam pertemuannya dengan Yesus, Marta berkata, "Tuhan, jikalau Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati." Ini adalah ungkapan iman yang yakin dan percaya bahwa Allah itu memiliki otoritas atas kehidupan ini. Marta yakin Yesus punya kuasa supaya Lazarus itu tidak mati.
Tetapi di satu sisi ini bisa menjadi ungkapan seorang manusia yang merasa bahwa Allah itu terlambat dalam bertindak. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Dalam pergumulan kita. Dalam segala penderitaan, sakit penyakit, kesedihan, duka cita. Kita mungkin bisa bertanya, di mana Allah? Mengapa Allah itu tidak bertindak? Tetapi Yesus menjawab, Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dari ayat ini, firman Tuhan mengingatkan bahwa kematian itu bukan menjadi sesuatu hal yang menakutkan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yesus menegaskan tentang otoritas keilahiannya, bahwa ia bukan hanya sumber kehidupan, tetapi ia sendirilah kehidupan itu. Oleh karena itu, orang yang sudah mati di dalam Kristus akan mendapat kehidupan yang kekal, seperti apa yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Dan itu sudah dinyatakan. Di dalam kematian, kebangkitan Kristus mengalahkan maut dan kematian. Jadi, kematian bukan sesuatu yang menakutkan buat kita. Kematian bukan akhir. Tetapi kematian adalah jalan, pintu gerbang untuk kita boleh masuk kepada kekekalan, menerima kehidupan yang kekal pada waktunya nanti ketika kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan yang kedua, pernyataan Yesus yang mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ini menjadi pengharapan dan kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup ini. Tidak sedikit orang yang seakan-akan hidupnya sudah berakhir, tidak ada harapan oleh karena situasi kehidupan ini. Mereka kalah oleh karena tantangan hidup. Mereka kalah oleh tekanan hidup. Tetapi melalui teks ini Tuhan mengatakan, orang yang hidup di dalam Kristus, oleh karena Kristus itu sendirilah hidup dan kebangkitan itu, kita akan dimampukan untuk menjalani setiap keadaan kita. Iman pengharapan kita akan semakin diteguhkan. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji dalam segala keberadaan kita. Oleh karena itu, bagaimana kita menjalani hidup bersama dengan Yesus? Bukan tentang apa yang kita hadapi esok lusa, tetapi tentang dengan siapa kita menjalani kehidupan ini. Itulah yang harus kita jalani. Apapun yang menanti kita dalam kehidupan ini, ketika kita berjalan bersama Yesus, kita akan sanggup menghadapinya. Kita akan terus diproses menjadi orang-orang yang dewasa, menjadi anak-anak Tuhan yang teruji. Oleh karena itu, yang perlu kita jaga adalah relasi dan keintiman kita dengan Kristus dalam kehidupan kita. Selamat menjalani kehidupan kita. Selamat untuk terus berjuang bersama dengan Tuhan, menjalani hari-hari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini, Tuhan. Berkati kami, berkati firman-Mu, Roh Kudus, yang memateraikan firman itu dalam hati, pikiran, dan hidup kami. Sehingga firman itu menjadi rema yang menguatkan kami untuk menjalani kehidupan ini di dalam Tuhan. Dan juga tidak takut akan segala hal yang akan terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan berjalan bersama kami dalam menjalani segala sesuatunya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.